sangat jauh dari gambaran sebuah negara yang civilized. Apa itu civilized? Ya, beradab, ya, betul-betul bengis dan sangat-sangat tidak bisa ditolerir. Inilah demokrasi, memang Indonesia sudah hancur. Apakah akan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang membuat malu, mendorongkan indeks demokrasi di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman FTA dimanapun berada di seluruh dunia, di seluruh provinsi, dan juga teman-teman seperjuangan yang menonton video ini. Hari ini saya bersama Mas Doni, Ketua Harian FTA, dan juga Mbak Ida, Sekjen FTA. Kami perlu bukan mengklarifikasi, ya, kami perlu rasanya untuk memberikan suatu keterangan tentang yang terjadi kemarin itu seperti apa sebenarnya dilihat dari kepentingan dan visi misi FTA, Forum Tanah Air secara komunitas. Jadi terus terang saja saya sangat kaget dan juga cukup miris, ya, melihat keadaan kemarin itu, karena hal tersebut sangat jauh daripada gambaran sebuah negara demokrasi, sangat jauh dari gambaran sebuah negara yang civilized. Apa itu civilized? Ya, beradab, ya, betul-betul bengis dan sangat-sangat tidak bisa ditolerir, gitu. Jadi itu yang kita tangkap kemarin. Namun di lain pihak, kami dari FTA juga melihat ini adalah suatu bukti bahwa apa yang FTA perjuangkan itu nyata adanya. Karena yang kita perjuangkan adalah bagaimana demokrasi di Indonesia itu betul-betul bisa terlaksana, sehingga hak-hak dan suara rakyat itu sebagai pemilik kedaulatan di negara demokrasi itu bisa betul-betul terlaksana. Jadi yang selama ini, yang kalau ada orang menganggap ini sebuah tesis atau hipotesa ataupun cuman dugaan daripada suatu komunitas dari FTA bahwa Indonesia punya demokrasi itu seperti ini, kita baik-baik saja dalam proses demokrasi, nggak bisa. Kita sudah mulai reformasi lebih dari 25 tahun yang lalu, tapi kejadian kemarin itu seperti pembuktian, ya Mbak Ida, ya, pembuktian bahwa kita belum berada di level suatu negara yang civilized, suatu bangsa yang beradab seperti itu. Dan dari informasi yang kemarin itu, saya melihat bahwa keadaan seperti ini kalau dibiarkan terus malah justru sangat kontraproduktif dengan rencana Indonesia menjadi Indonesia emas atau negara maju, ya, dari tahun 2045. Nah, kalau kita melihat secara garis besar kenapa sampai terjadi seperti ini, kita melihat picture-nya yang lebih besar. Kalau kejadian seperti ini kan dianggap oleh pihak-pihak siapapun yang mendalangi. Kami dari FTA tidak menunjuk atau finger point, oh ini didalangin oleh ini, enggak, kita enggak berpikir seperti itu. Tapi siapapun di belakang ini itu hanya berpikir sumbu pendek aja, short term. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena kebetulan yang buat acara ini kan diaspora. Kemarin kita live, ya, dan dilihat oleh semua teman-teman diaspora yang tidak hadir secara langsung di Jakarta. Tentunya akan jadi pertanyaan, kan, bahkan menyebar kepada teman-teman mereka, tetangga mereka, coworker mereka di Amerika, di Eropa, di Australia, di Middle East, di Jepang, di mana-mana tempat FTA berada. Mereka akan bilang,
ya, ini di Indonesia kejadiannya gitu kan. Apa ini kan seperti itu. Jadi justru membuat orang-orang berpikir bahwa Indonesia ini masih negara yang primitif gitu, terbelakang. Ya, saya kira gitu. Saya sendiri bingung seperti apa kejadian ini. Apakah memang seperti ini? Saya shock ya. Biasanya saya lihat di di TV atau di podcast atau di mana kejadian yang ada acara yang dipersekusi gitu ya. Yang ya dari zaman dulu lah ya, masih zaman 2019 ini Mas Doni kan sering dipersekusi dulu 2019 itu ya. Tapi saya mengalami sendiri kemarin, saya bilang it's really happened to me gitu. Iya makanya. Ternyata memang dari sekian banyak peristiwa kemarin-kemarin, inilah yang terjadi di negeri ini. Ketika kita memang rakyat bersuara, ada pandangan negatif di luar sana yang memang menestak bahwa memang inilah demokrasi, memang Indonesia sudah hancur. Betul kata Pak Tata kemarin ketika ada di konferensi pers tuh, bicara kalau Indonesia terbelakang 40 tahun ke belakang. Lebih buruk dari Orde Baru, betul ya Kak? Nah, sekarang kalau misalnya kita melihat lagi next ke depannya, apakah demokrasi akan seperti ini terus dipertahankan? Apakah akan ada demokrasi, perbaikan demokrasi? Mungkin yang ada di pikiran saya, apakah kita akan seperti ini terus, di mana rakyat ataupun akademisi dan intelektual ya yang jelas-jelas harus memang bisa memberikan pikiran, ide, gagasan itu untuk kemajuan bangsa, apakah harus ditekan terus oleh pemerintah? Saya pikir tidak. Berarti di sini harus ada perbaikan gitu loh Pak. Ya kalau menurut saya. Ya, memang betul ya bahwa Bang Tata ini dari New York, sehingga beliau sangat kaget dan terheran-heran dengan kondisi di Indonesia. Kami yang berada di Indonesia ya tidak terlalu kaget, tidak terlalu aneh, karena beberapa tahun yang lalu pernah kita terjadi seperti ini dan modusnya hampir sama. Polanya hampir sama. Jadi memang ya ini yang terjadi di Indonesia, Bang Tata. Jadi selamat datang di Indonesia. Welcome to the real world. Ya, jadi memang itu memang, tapi di balik senyum ini sebetulnya menyakitkan. Menangis, perih rasanya. Apakah kita akan hidup di dalam aura, atmosfer seperti ini terus menerus? Apakah setelah pelantikan ini ada harapan ataukah ada keinginan dari pemerintahan rezim ke depan, Bapak Prabowo, apakah ingin diteruskan seperti ini? Apakah akan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang membuat malu, mendorongkan indeks demokrasi di Indonesia? Kalau saya melihatnya mudah saja ya. Kalau seandainya apa yang terjadi pada rejim Jokowi sekarang, kita sudah melihat bagaimana animo daripada investor untuk masuk ke Indonesia. Kan sangat susah. Kita bilang, contoh yang paling gampang aja lah. Kalau IKN mungkin istilahnya, ya namanya juga hutan, siapa sih yang mau investasi? Oke, kita bisa maklumin ya. Tapi investor secara real, the real investment di bidang-bidang lain itu sangat kecil. Kenapa? Mereka berpikir stabilitas nasional daripada Indonesia ini seperti apa, indeks demokrasinya seperti apa. Karena investor itu kan pikiran cuma satu, saya bawa duit nih, duit saya balik nggak, saya untung nggak gitu kan. Orang itu nggak berpikir wah pokoknya nanti Indonesia nggak ada. Ada kepastian hukum apa tidak gitu ya. Mereka cuma pikir uang, money itu, money talk gitu. Jadi seperti saya katakan kemarin waktu saya konferensi pers, bahwa siapapun dalangnya mereka memilih orang yang salah. Orang salah, waktu yang salah, tempat yang salah untuk mempersekusi orang ini. Karena dia persekusi bukan karena menyombongkan diaspora, tapi justru dia punya fireback-nya, dia akan backfire kepada
the long term daripada keadaan Indonesia. Nah, ini yang sangat kita sayangkan sebenarnya gitu loh. Saya hanya dari yang barusan Pak Tata katakan ya, diaspora. Nah, ini yang jadi pertanyaan dari mereka mungkin yang tidak tahu siapa FTA gitu loh. Siapa yang ada di dalam FTA gitu. Jadi kan memang satu yang penting harus kita jelaskan kepada publik, FTA itu siapa sih? FTA itu apa sih gitu loh. Jadi mereka yang kemarin sejak kejadian kemarin ini, loh kok FTA tiba-tiba muncul dengan tuduhan seperti ingin membuat suatu kegaduhan yang katanya salah satunya di spanduk yang mereka bawa kemarin pendemo, Pak Tata Cassandra itu seorang antek asing. Loh no gitu loh. Saya tahu persis beliau siapa gitu loh. Beliau ini anak bangsa yang memang sedang memperjuangkan bagaimana nasib bangsa kita, memberikan inovasi dan sumbangsi. Sudah, kalau bisa kita tidak bicara masalah materi lah. Kalau materi sudah kita bisa hitung berapa gitu ya. Sumbangsi pikiran, gagasan, ide. Ini loh yang harus kita perhatikan. Kita tidak sedang memprovokasi siapapun dengan fisik, no, tidak ada itu. Tapi Pak Tata saya sudah tahu persis ide, gagasan dan pikiran beliau hanya untuk Indonesia, walaupun beliau ada di luar negeri. Ingat ya, yang ada di luar negeri itu bukan berarti mereka jadi antek luar negeri. Itu harus dicamkan. Itu mungkin ya Pak Tata ya. Ya, tapi yang saya cukup mengherankan itu sebenarnya bukan masalah itu. Masalahnya itu nama saya kok bener tuh loh. Mbak Ida ini udah sama-sama saya cukup lama. Nama saya itu kok salah. Kebalik-balik ya. Kebalik, nama saya Tata Cassandra jadi Tata Cassandra. Ada yang tulis Cassandra. Ini bener loh. Tata Cassandra bener. Nggak ada salahnya sedikit pun. Di spanduk itu ya? Spanduk itu, Iya. saya bilang ini pasti ada bocorannya hebat nih. Iya. Berarti Tata ini udah apakah benar-benar maksud daftar DPO mungkin ya, atau masuk dalam daftar selebriti, kok bisa bener banget kan? Aduh, ini jadi. Tapi hal-hal tersebut saya kira ya, yang perlu kita tekankan, saya kira betul yang Mbak Ida, Mas Doni, bahwa FTA ini jangan dilihat sebagai suatu komunitas yang istilahnya ingin tampil sebagai komunitas yang membawa pemikiran-pemikiran dari luar dibawa ke Indonesia. Tidak. Tapi kita ini adalah suatu komunitas yang ingin memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita ya tentang bagaimana pentingnya hak dari suatu individu di dalam suatu negara merdeka, dalam suatu negara demokrasi itu ditegakkan sebagai hak kedaulatan daripada penduduk rakyatnya, karena memang itu sudah dijamin dalam undang-undang. Ya kan, Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 1 kan, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, ini yang kita mau sosialisasikan begitu itu kan. Nah, kemudian bahwa dibilang antek asing dan lain sebagainya itu kalau semua yang dikatakan dari luar negeri itu antek asing, jangan berhubungan sama luar negeri kalau begitu. Dan para pahlawan zaman dahulu itu dimulai dari pemikiran bersekolah di luar negeri. Mereka bersama-sama memikirkan kecintaan terhadap bangsa ini. Iya, betul. Zaman founding father. Zaman sebelum kemerdekaan kan sebelum mereka kemerdekaan. dikirim oleh pihak penjajah untuk belajar ke Belanda, ya kan, dengan beasiswa dari mereka dari Belanda. Tapi di Belanda mereka memperjuangkan kepentingan dan kepentingan dari anak-anak bangsa untuk bisa merdeka dan berdiri di kaki sendiri sebagai suatu negara yang berdaulat kan, seperti itu. Jadi saya kira Mbak Ida betul. Jadi yang perlu kita jelaskan di sini, Mbak Ida kebetulan sekjen ya. Visi misi kita yang paling utama adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar supaya masyarakat itu jangan selalu menjadi objek daripada kegiatan para politisi praktis itu kan, setiap 5 tahunan kasih uang supaya itu beres ya. Jadi seolah-olah rakyat itu jadi selalu menjadi korban. Tapi kalau mereka sadar, mereka tentunya akan lebih aware bahwa mereka punya suara berharga. Kami di FTA yakin bahwa argumen bahwa kita ini susah seperti itu karena masyarakat kita masih miskin, masyarakat kita masih uneducated.
Nah sekarang kalau kita katakan miskin atau uneducated kan bukan itu masalahnya. Masalahnya kalau kita kasih orang yang uneducated sekalipun, orang yang berada dalam garis kemiskinan sekalipun, kalau mereka sadar dan tahu bahwa mereka itu punya hak itu ternyata sangat tinggi dalam suatu negara yang berdaulat, mereka tentu jual mahal dong. Oh kamu mau kasih saya 500.000, wah enak aja, suara saya kan nggak harga segitu dong. Tapi mungkin apa memang kita dibuat masyarakat seperti itu ya? Oh iya itu pasti. Ya dibuat setengah bodoh, dibuat setengah miskin, sehingga kita ketergantungan. Emang masih bisa dikatakan kalau saat ini setengah bodoh setengah miskin? Kalau menurut saya enggak. Ini full dibodohkan, full dimiskinkan gitu kan, full di apa ya? Kayak di iya betul. Makanya saya bilang, aduh, kalau misalnya yang di publik sana ada yang menilai bahwa FTA ini mengarah ke arah sana gitu. Taruhlah ya, kalau kasarnya misalnya memprovokasi untuk berbuat makar atau berbuat kegaduhan di Indonesia ini, kayaknya enggak deh. Kita berpikir gini, di sini kita bisa bicara masalah demokrasi. Saya nggak terlalu paham dengan itu, walaupun misalnya ini tahu gitu loh. Tapi kan memang jelas sekali bahwa suara rakyat di sini murah banget, satu. Yang kedua, kita nggak pernah loh ngasih edukasi tentang apa sih demokrasi itu. Apalagi kalau Pak Tata itu ada yang dikatakan bahwa ada garis kemiskinan yang di bawah. Dan mereka nggak tahu sama sekali loh. Karena mereka dari atas itu bukannya ngasih edukasi, tapi malah ngasih PLT. Mereka nggak bisa apa-apa gitu loh. Nah ini yang sedang kita perjuangkan, bagaimana negara ini punya anak-anak bangsa, anak-anak kita yang memang jelas-jelas punya otak, bukan punya otot gitu loh. Otak tapi bukan otot tapi otak, tapi otot dan otak itu harus berfungsi. Betul Pak Tata? Iya betul. Yang terjadi di acara kita, jadi otak dibalas diserang dengan otot. Kami memang tidak meladeni hal-hal remeh-temeh seperti itu, karena memang ya usianya ya sekedar informasi. Yang kemarin datang itu adalah para akademisi, para ilmuwan, dokter dan profesor di bidang ahlinya. Usianya cukup tua, usianya cukup di atas 55 tahun, 55 tahun ya. Kecuali saya ya. Di bawah 50 tahun. Di bawah 40. Dan itu mereka serang, dan itu mereka lakukan anarkis. Buat kami itu memalukan dan itu sangat brutal. Tetapi kami tidak melawan karena memang bukan kelas kita di situ. Dan ini yang perlu yang kita khawatirkan, Bang Tata. Kita melihat di media-media itu beberapa anak bangsa yang cinta akan bangsanya dan lingkungannya ini sudah tergugah dan tersinggung dan marah. Nah ini kan membuat menjadi potensi gesekan ini yang kita khawatirkan, dan itu memang kita kemarin menjaga agar tidak terjadi perlawanan. Kami mengkhawatirkan apabila aparat tidak jelas, tidak bersikap adil, para pemangku kekuasaan tidak mengambil sikap, kami khawatir ini terjadi gesekan. Ini perlu dipikirkan karena beberapa jawara, beberapa ini juga sudah membuat respon. Kami tidak menghimpun sama sekali, tidak, kita menahan, tetapi itu yang kita khawatirkan. Ya itu betul yang Mas Doni bilang. Jadi memang kemarin pada saat kejadian itu saya kira Mas Doni juga ya, Mbak Ida dan teman-teman yang punya karena jangan salah, FTA ini bukan member saja tapi jaringan, ya kan? Seperti Mbak Ida selain member, sekjen punya jaringannya sendiri. Mas Doni ya kan sebagai ketua harian juga punya jaringannya sendiri. Jadi jaringannya ini yang kemarin yang panas gelisah, ada apa, kenapa dipersekusi, kenapa seperti ini yang mencoba menghubungi saya juga dihubungi oleh beberapa elemen-elemen lain. Apa yang kita harus lakukan nih Bang? Kita siap nih, tunggu perintah, apakah istilah siap perintah. Ya kan saya juga siap perang, siap segala macam. Aduh. Saya nggak biasa dengan istilah-istilah itu. Siap perintah Bang. Saya bilang perintah apa ini kan? Jadi intinya kita kembali lagi back to the laptop bahwa FTA itu
visi misinya cuma satu, bagaimana melihat saudara-saudara kita itu betul-betul jangan selalu dimanfaatkan karena kemiskinannya, dimanfaatkan karena kebodohannya, dan janganlah menjadi alasan buat kita bahwa karena rakyat kita masih bodoh, rakyat kita masih miskin, ya udahlah, susah dikasih taunya, nggak nyambung. Itu pasrah. Dan saya kira gini ya, kalau seandainya nih ada orang yang uneducated, anggaplah uneducated, kemudian dia dibawa garis kemiskinan. Tapi kalau dia tahu haknya dia, bahwa ternyata kalau saya nggak pilih dia, ada kemungkinan dia nggak jadi gubernur, nggak jadi bupati, wali kota, nggak jadi anggota DPR ya. Iya, loh kenapa begitu? Ya one vote, satu suara adalah sangat berharga kan. Gitu loh. Dan FTA tidak masuk dalam ranah politik praktis ya Bang ya? Bukan. Dalam mendukung dalam pilkada dan lain-lain, itu yang kita mau saya sampaikan. Iya, artinya gini, waktu mereka saudara-saudara kita ini, rakyat di bawah ini memilih siapa wakilnya, mereka sadar betul bahwa yang mereka pilih ini sesuai dengan apa yang bisa menjadi aspirasi mereka. Ini memang butuh waktu. Kita sudah sama-sama maklum kan bahwa perjuangan FTA itu bukan perjuangan 1-2 malam. Itu perjuangan maraton panjang, perlu waktu, perlu endurance dalam berjuang. Makanya pejuang-pejuang FTA kalau kurang-kurang kuat, istilahnya ini kan kayak lari maraton ya, banyak yang tumbang di tengah jalan, biasanya begitu. Dan rezim tidak perlu khawatir dengan keberadaan FTA. Kami bukan dalam rangka praktis turun ke jalan untuk memakzulkan, untuk anti-asing. Bukan seperti itu. Apa yang lagi asing? Kita adalah komunitas pikiran, ide, dan gagasan. Itu yang perlu dicermati oleh rezim, bahwa kami tidak dalam ranah itu. Tidak usah khawatir, dan kita akan tetap terus kritis. Apapun yang misalnya ada dalam pikiran, yang kemarin punya ide untuk menggeruduk kita, ya, apapun yang mereka punya ide, punya pikiran buruk terhadap FTA, tapi inilah FTA. FTA itu tidak, satu kali kami jelaskan bahwa FTA tidak bisa digiring ke sana, tidak bisa digiring ke sini. Kami bukan bebek. Dan jangan salah nilai bahwa kami itu memang punya prinsip gitu loh. Jadi ketika kami harus bersuara, ya kami bersuara karena kedaulatan kami memang ada di kami gitu loh. Kedaulatan rakyat ya harus ada di rakyat, bukan di tangan penguasa gitu loh. Jadi kita coba edukasi semuanya untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk anak muda nih yang sekarang, apalagi yang kemarin hanya mengandalkan lutut, otak. Coba edukasi mereka. Kita berusaha untuk mengedukasi anak-anak seperti itu. Jangan mau digusur ke sana, digusur ke sini hanya untuk uang Rp30.000. Kita miris sekali loh, nangis sekali loh. Kenapa? Karena saya juga seorang ibu. Saya tidak mau gitu anak-anak saya digiring ke sana, digiring ke sini menjadi bodoh hanya dengan uang kecil gitu ya. Tapi informasinya loh Mbak Ida ya, bahwa waktu selesai acara itu saya dengar dari teman-teman, saya nggak tahu betul apa enggak ya, bahwa kejadian ini memang kan bukan pertama kali, ya kan, sudah sering. Dan katanya orangnya itu juga yang bikin rusuh ya. Iya betul, karena memang saya tahu persis ya. Saya tahu persis, saya hafal orang-orangnya walaupun pakai masker tuh kemarin kan. Iya, pakai masker ya. Yang anehnya padahal udah nggak ada COVID ya. Iya, itu pertanyaannya. Walaupun pakai masker saya tahu dari matanya, saya sudah tahu gerak-geriknya mereka. Oh, ini, oh yang kemarin, itu gitu loh. Jadi orang yang sama gitu. Orang yang sama. Dan saya dihitung oleh paranya sekitar 25 orang. Padahal kalau di gedung DPR, di depan DPR, 1.000 mahasiswa, 1.000 aktivis itu bisa dipukul mundur. Saya nggak ngerti ya, kenapa hanya 25 orang saja sulit sekali untuk dihambur. Karena kami yang ada di situ, kita legal, kita sudah ada pemberitahuan lewat hotel, dan kita sudah membayar penuh, dan kita customer. Kita betul-betul dibuat tidak beradab, diusir-usir, dipukul meja-meja itu semua, dirusak properti dan lain-lain. Ya, sangat tidak beradab itu. Mengapa kita tidak melawan itu tadi? Karena kita memang paham akan keberadaban itu, kita sangat paham. Iya, saya kira yang Mas Doni bilang betul ya, bahwa kita
begitu kejadian yang kita antisipasi adalah jangan sampai kejadian ini kita terprovokasi, ya kan? Ada beberapa hal menurut pandangan saya kenapa kita tidak terprovokasi. Pertama karena memang niat dan members yang hadir dari FTA itu datang untuk berdiskusi, dan memang kita bergeraknya dalam bidang forum pikiran, forum diskusi. Jadi itu yang ada dalam kita punya benak kan, satu. Yang kedua yang seperti Mas Doni bilang, udah sepuh-sepuh semua ya kan. Udah. Artinya mereka bukan orang-orang yang mau ngajak berantem dan mudah terprovokasi karena cukup mature ya, sudah cukup dewasa gitu loh. Dan sudah selesai dengan masalah hidupnya sendiri itu. Iya, sudah selesai dengan hidup dunia ini. Jadi kalau dikatakan wah kita dirangsek nggak ada perlawanan, ya kita ngapain mau melawan, kita bukan kelasnya kita seperti Mas Doni bilang. Tapi kembali lagi seperti yang saya katakan di awal, ini adalah suatu gambaran buruk daripada demokrasi di Indonesia, dan ini akan menjadi catatan yang sangat sangat mencoreng perjalanan demokrasi kita. Karena bukan saja karena saya nggak tahu ya, laporannya Mbak Ida tadi pagi kan sudah viral katanya kemana-mana kan. Saya punya teman-teman yang dari Jerman, dari Australia, yang di Amerika, itu sudah bilang ini sudah jadi istilahnya kalau orang sana bilang talking point, jadi sudah jadi pembicaraan begitu. Semua WA group rasanya juga sudah membahas tentang kasus ini. Kenapa menjadi pembicaraan utama? Karena ini yang sangat nomor satu dikhawatirkan, disedihkan oleh masyarakat Indonesia. Tidak ada lain. Mungkin ini sudah beberapa kali ya, yang kebetulan yang ada di Surabaya pun juga demikian. Saya jadi teringat Bang, itu kasus Ahmad Dhani. Itu pernah kejadian seperti ini, dia di dalam hotel. Tetapi para pendemo itu tidak berani masuk. Mereka tidak bisa masuk karena dia ditahan betul oleh yang berwenang untuk tidak bisa masuk. Nah kemarin ini mereka masuk. Nah itu yang kita menjadi tanda tanya besar, dan kita kekecewaan kita yang sangat besar gitu ya. Dan itu di depan aparat. Saya sangat menjaga, kasihan kawan-kawan aparat itu di depan aparat mereka melakukan seperti itu. Jadi aparat kita kasihan, malah kita kasihan dengan aparat. Iya, kalau bicara gini ya, saya jadi ingat pembicaraan kemarin. Padahal sebenarnya kita tidak mau bahas urusan kemarin nih sebenarnya, tapi ya, akhirnya kita gara-gara ini mau nggak mau kita harus balik lagi cerita. Jadi saya jadi ingat waktu kemarin diberi jaminan oleh pihak kepolisian bahwa Bapak jangan ikut terprovokasi dengan keluar karena akan terjadi mungkin bentrokan, dan kami menjamin orang yang di luar pun tidak akan masuk untuk mengacaukan acara kita. Tidak lama setelah itu bukan masuk lagi, langsung keluar, bubarkan. Dengan makian ya? Iya, saya kaget sampai kita punya banner segala macam dihancurin kan. Nah, mereka pergi. Tidak lama kemudian kan memang kita intens ya berdialog sama pihak keamanan dan pihak hotel. Kemudian mengatakan, Pak ini tidak kondusif, kita minta ini diberhentikan kan. Akhirnya pada saatnya kita diantara kita sepakat dan kita diskusi sama pihak pihak kepolisian dan pihak hotel, kita setuju untuk mempercepat acara itu. Kita makan siang dipercepat, tolong disediakan lebih cepat supaya tamu-tamu bisa makan, bisa pulang kan begitu kan. Tapi waktu itu sebelum ada setuju itu, pihak kepolisian saya tanyakan kan, kalau Anda membuat ini acara berhenti, kemudian kami disuruh pulang, apa jaminannya bahwa tamu-tamu kami itu dari FTA bisa pulang tanpa diganggu? Wah itu saya senang jawabannya itu. Siap, saya dan jajaran kami akan menjaga tamu-tamu Bapak, menjamin tamu-tamu Bapak tidak akan diganggu, dan kami akan kawal dan kami akan berikan pengamanan. Saya ketawa aja. Saya bilang, Pak, kayaknya belum sejam yang lalu Bapak bilang sama saya, kami jamin tidak akan ada orang yang masuk dari para pendemo untuk mengganggu acara Bapak. Nah itu terus dia bilang, iya Pak, tapi itu kita kecolongan.
Saya bilang kalau kecolongan karena Anda jaga depan dia masuk dari belakang, jangan jamin dong sama saya. Kalau Anda menjamin, Anda kan pengaman. Begitu Anda menjamin, itu artinya perimeter daripada hotel itu Anda sudah jaga. Jadi kan kalau memang jamin begitu, that's guarantee, I guarantee you gitu. Tapi ini terjadi gitu, jadi saya ketawa-ketawa aja. Saya nggak tahu ini lumrah atau tidak ini di sini gitu. Padahal itu Bang Tata, kawan-kawan, itu kita persiapannya itu untuk acara itu 2 bulan. Kita betul. 2 bulan itu intens komunikasi banget dengan pihak venue, pihak hotel, sehingga pada malam hari, jadi tanggal 28 kita acara 28 ya, tanggal 27-nya itu kita masih baik-baik saja, belum ada pemberitahuan, tidak apa-apa. Setelah pagi hari 1 jam sebelum acara baru kita diberitahu ada demo di depan. Kita ditunjukkan ada surat dan lain-lain. Itu baru kita jam 7 pagi. Sehingga sangat tidak benar bahwa kami sudah diberitahukan bahwa akan ada demo dan lain-lain. Pun kalau ada demo itu hak berbicara, hak berpendapat masing-masing. Tidak boleh dipertemukan itu sebetulnya. Entah dipertemukan atau tidak sengaja, tidak ada yang tidak boleh itu sebetulnya. Jadi kami sangat tegaskan bahwa persiapannya sudah cukup lama, para pihak-pihak semua sudah cukup tahu dan sudah saling menjamin untuk tidak membuat kekacauan. Begitu kira-kira. Jadi saya tegaskan bahwa pemberitahuan itu sudah ada dengan cara lisan dan lain-lain, dan pemberitahuan sudah disiapkan oleh pihak hotel. Jadi himbauan untuk kawan-kawan anggota FTE dan jejaringnya, tetap tenang dan tetap bersemangat. Ini adalah given dari Allah. Kita yang di daerah tetap bersemangat, tetap membuat kebaikan untuk bangsa ini dan di sekitarnya. Kita tetap konsolidasi dengan beberapa kawan-kawan yang lain, dan ke depan kita akan terus berbuat, tidak akan terus memikirkan, mendiskusikan pemikiran-pemikiran kebaikan untuk bangsa ini. Iya, betul. Dan konsolidasi di antara teman-teman akan kita terus tingkatkan. Begitu kira-kira. Iya, betul. Dan satu hal lagi ya, ini FTE kan memang dalam proses perjuangan di konteks yang lain mungkin. Kalau misalnya image-nya ada dari lain, berjuang itu di lapangan, berjuang itu seperti ini, seperti itu. Nah, inilah FTE. FTE itu berjuangnya seperti ini. Dan ke depan kita harus pertama itu berangkat dari niat, betul kan? Pertama niat. Luruskan niat, luruskan pikiran, satukan hati, satukan pikiran, satukan langkah itu. Dimanapun kita perjuangan, entah itu di lapangan, entah itu di forum, entah itu di diskusi, menghasilkan satu gagasan, satu pikiran, dan insya Allah nanti ke depannya akan menghasilkan, ini loh, Indonesia akan mencapai Indonesia emas di tahun 1945 ketika 2040. Suka diskon deh. Iya. 2045 ketika rakyat kita, anak bangsa kita itu memang sudah terpacu untuk menjadi Indonesia anak-anak yang terbaik gitu loh. Ingat, gunakan otak dan gunakan otot dengan baik. Terima kasih juga, itu jejaring kita yang ada di luar negeri ya. Anggota-anggota yang ada di 5 benua, di lebih dari 21 negara yang sampai saat ini saya masih belum balas semuanya WhatsApp-nya. Tapi dengan adanya video ini membuktikan bahwa alhamdulillah kami semua masih utuh, masih bisa bicara dengan baik, jalan dengan baik, makan dengan baik. Saya betul-betul di feeding dengan baik oleh teman-teman Indonesia sampai saya kenyang terus tiap hari, dikasih makan terus sama Mas Doni dan kawan-kawan. Jadi kita sehat, alhamdulillah, sehat walafiat, kita tidak kurang satu apapun. Terima kasih semua doa dan supportnya dari teman-teman berbagai negara yang terus mengikuti perkembangannya. Yakinlah bahwa perjuangan ini memang ada naik turunnya, tapi yang kita harapkan adalah jangan kita terus turun, tapi kita harus naik lah, seperti iman kita juga kan naik turun. Nah, ada saatnya pada saat kita turun, kita kuatkan persatuan kita, tetap berdiskusi, berdialog dengan teman-teman di sekitar kita. Pada saat iman kita kuat, kita bantu teman-teman kita yang lagi kurang semangat untuk berjuang, kita berikan semangat lagi, karena perjuangan ini adalah perjuangan untuk saudara-saudara kita yang lain, bukan buat kita. Kalau kita berjuang untuk kita, itu ada agenda. Ya, kalau agenda kita tidak tercapai, kita kecewa. Tapi kalau kita berjuang untuk saudara-saudara kita, untuk kepentingan orang banyak,
soal berhasil tidak berhasil itu tidak mengganggu kita, karena kita berpikir berhasil tidak berhasil kan bukan urusan saya gitu loh. Itu urusan Allah kan, urusan Tuhan yang memang mengatur semuanya, kodrat di tangan Allah semuanya. Jadi teman-teman jangan putus asa, tetap semangat. Dan dari Jakarta saya katakan saya baik-baik saja. Saya dikawal terus oleh teman-teman di sini, dikasih makan, dikasih tidur yang enak, pokoknya dimanja deh. Takutnya saya pulang malah nambah berat saya. Saya sudah agak langsing sekarang, takutnya pulang saya nggak langsing lagi. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.